Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dahulu saya Revi Putrajaya, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, pengampu atau koordinator divisi penyelesaian sengketa proses pemilu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mulai dari ketentuan normatif tentang penyelesaian sengketa proses pemilu yang tentu merupakan salah satu kewenangan atributif yang dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa salah satu kewenangan penegakan hukum yang diberikan kepada Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, dan juga Bawaslu Kabupaten Kota berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu diatur di dalam pasal 406 Undang-Undang 2017 dinyatakan secara tegas bahwa sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan juga sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, baik itu daerah KPUD, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang kemudian ditafsirkan oleh peraturan Bawaslu, dalam hal ini Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, juga diatur secara rinci lagi oleh ketentuan juknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu, bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah keputusan yang kemudian memberikan kerugian secara langsung. Nah, ketentuan normatif dalam Undang-Undang 7 2017 kemudian diatur lagi lebih spesifik bahwa keputusan yang memberikan kerugian langsung kepada peserta pemilu tidak hanya dalam bentuk keputusan saja, tapi juga dalam bentuk berita acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, beberapa hal yang kemudian menjadi hukum acara itu diatur secara rinci di dalam Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022, juga di dalam ketentuan juknis berkaitan dengan sengketa proses pemilu, yang saya awali dari bagaimana permohonan itu diajukan oleh peserta pemilu. Nah, saya mulai dari subjek ya terlebih dahulu. Diatur di dalam Perbawaslu 9 tahun 2022 bahwa siapa saja yang boleh mengajukan permohonan dengan sengketa proses pemilu, yaitu terdiri dari para bakal calon anggota DPD, anggota DPRD provinsi maupun kabupaten kota, juga bakal calon anggota DPR. Juga dibuka kemungkinan kepada para calon anggota DPD, DPRD, DPR RI yang tentu permohonan itu harus diwakilkan oleh ketua umum ataupun sekretaris jenderal oleh partai politik di masing-masing tingkatan. Kalau di wilayah nasional itu diajukan oleh ketum dan sekjen partai politik. Kalau di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota boleh diajukan oleh ketua atau sebutan lain atau sekretaris umum atau sebutan lain. Nah, maka kemudian saya simpulkan, walaupun yang mendapati kerugian langsung itu adalah para bakal calon ataupun para calon anggota legislatif, termasuk juga para calon presiden maupun wakil presiden, akan tetapi harus diajukan oleh partai politik. Dalam hal ini, permohonan itu harus ditandatangani oleh ketum ataupun sekjen di tingkat nasional ataupun di provinsi kabupaten kota, sebagaimana saya sampaikan tadi, ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan juga sekretaris atau sebutan lain. Itu dari sisi subjek. Nah, kemudian dari sisi objek, yang menjadi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu adalah keputusan dan berita acara yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, yang tentu memberikan kerugian langsung. Nah, tahapan-tahapan apa saja yang kemudian keputusan ataupun berita acara KPU itu yang bisa memberikan kerugian langsung kepada para peserta pemilu, terutama banyak terjadi di tahapan pencalonan. Apakah itu pada saat verifikasi administrasi, kemudian verifikasi faktual, kemudian penetapan daftar calon sementara, atau juga penetapan daftar calon tetap,
itu seringkali Bawaslu sering menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, secara umum diatur di dalam Undang-Undang 7 2017 bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui proses mediasi dan adjudikasi. Di pintu depan tentu para petugas penerima permohonan akan meminta kelengkapan dokumen untuk kemudian dilakukan kajian bersama-sama dengan pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini, yang kemudian akan dibahas dalam rapat pleno untuk dinyatakan apakah permohonan tersebut diregistrasi, tidak dapat diregistrasi atau tidak dapat diterima. Tapi tentu sesuai dengan hukum acara, para pemohon diberikan waktu selama 3 hari kerja untuk memperbaiki permohonan atau juga melengkapi dokumen-dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Setelah dokumen tersebut diregistrasi, maka tahapan selanjutnya adalah proses mediasi penyelesaian sengketa antara pemohon dengan termohon, dalam hal ini KPU, untuk dipertemukan dalam format mediasi atau musyawarah, di mana para pihak berupaya untuk mencapai titik temu, akan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tentu berdasarkan aturan-aturan lainnya bahwa proses mediasi dilakukan secara tertutup sampai dengan 2 hari. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak akan melanjutkan ke proses adjudikasi selama 10 hari. Jadi total waktu penyelesaian sengketa adalah 12 hari, 2 hari untuk mediasi dan 10 hari untuk proses adjudikasi. Nah, ketika para pihak mencapai kesepakatan di proses mediasi, maka para pihak akan menandatangani berita acara kesepakatan, yang kemudian berita acara tersebut dituangkan dalam keputusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini. Nah, saya lanjut, ketika kemudian mediasi tidak tercapai kesepakatan, akan dilanjutkan proses adjudikasi dengan tahapan-tahapan adalah majelis adjudikasi akan mendengarkan keterangan dari pemohon, penyampaian permohonan dari pemohon, kemudian mendengarkan jawaban dari termohon, kemudian proses pembuktian dengan menerima seluruh alat bukti, kemudian mengesahkan alat bukti sampai dengan tahapan kesimpulan, lalu kemudian proses putusan. Saya kira itu secara umum apa yang menjadi hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu. Teman-teman harus catat dengan baik bahwa penyelesaian sengketa proses itu ada di Bawaslu. Akan tapi kalau sengketa hasil masuk di dalam ranahnya Mahkamah Konstitusi. Teman-teman ada pertanyaan? Pada prakteknya itu, pada kenyataannya seberapa efektif sih Pak tahapan mediasi ini? Ini suatu kekhasan dari penegakan hukum pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 2017, bahwa sebelum dilakukan proses adjudikasi diberikan kesempatan untuk para pihak melakukan musyawarah atau mediasi, dan seringkali para pihak baik pemohon dan termohon itu mencapai kesepakatan, pada akhirnya mencapai kesepakatan karena memang berada di tahapan-tahapan sifatnya administratif, memenuhi persyaratan administratif. Ada persyaratan dokumen yang kurang, kemudian ada persyaratan dukungan yang kurang, kemudian karena melibatkan sistem di situ ada sistem yang error yang kemudian bisa disepakati oleh para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kami kira sangat efektif karena di tahapan pemilu atau pilkada di 2024 lalu banyak sekali permohonan itu kemudian selesai di proses mediasi tanpa harus sampai ke beradu dalil di dalam proses. Dan kalau di Bawaslu tadi 12 hari itu efektif nggak sih Pak kalau pelayanan sengketa 12 hari? Sepertinya efektif karena memang tahapan pemilu ini sangat singkat. Mungkin itu yang menjadi salah satu pertimbangan pembuat undang-undang. Tidak seperti lembaga peradilan di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, itu jangka waktunya cukup panjang. Nah, di dalam aturan tentang pemilu diatur hanya 12 hari kerja
Jadi tidak ada proses dismissal, prosedur atau sidang pendahuluan, tapi langsung setelah melakukan verifikasi formil dan material diregistrasi mediasi dan persidangan yang 12 hari. Saya kira itu cukup efektif dan memang itu urgensinya. Karena kalau kita mengikuti praktik di peradilan lainnya cukup panjang, misalnya 2 bulan, 60 hari misalnya, maka kita akan kehilangan momentum. Sementara saya ambil ilustrasi ketika tahapan DCS ataupun DCT, KPU kemudian memutuskan melalui surat keputusan ataupun berita acara yang kemudian menganulir atau meloloskan para calon. Kalau kemudian ada pihak yang merasa dirugikan secara langsung kemudian meminta mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu yang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari, sementara waktu kampanye dan bersamaan dengan itu KPU sudah harus mencetak surat-surat. Nah, itu yang kemudian harus dipertimbangkan, dan saya kira cukup efektif waktu selama 12 hari kerja ini untuk menyelesaikan sengketa proses speedy trial istilahnya. Walaupun memang walaupun dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang 2017 bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses melalui proses adjudikasi ketika tahapan mediasi tidak tercapai kesepakatan, akan tetapi secara konsep adjudikasinya milik Bawaslu ini adalah kuasi judisial. Jadi ada kewenangan bersidang yang tidak sepenuhnya sebagaimana yang terjadi di peradilan-peradilan lain. Para pihak diberikan kesempatan untuk baik itu mengajukan permohonan, proses mediasi dan proses adjudikasi itu diwakili atau didampingi oleh kuasa hukum. Tentu dengan satu persyaratan surat kuasa khusus, juga kuasa hukum harus membuktikan melalui berita acara sumpah dan kartu advokatnya. Kuasa hukum boleh mewakili prinsipal ketika mengajukan permohonan. Jadi kuasa hukum boleh datang ke kantor Bawaslu provinsi misalnya, kemudian mengajukan membawa dokumen permohonan penyelesaian sengketa. Lalu pada saat proses mediasi, kuasa hukum hanya boleh mendampingi. Yang diberikan hak untuk berbicara, untuk melakukan proses pemufakatan itu hanya pada prinsipalnya saja, baik itu pemohon atau termohon. Kemudian di tahapan adjudikasi, kuasa hukum boleh bertindak untuk dan atas nama pemohon secara sepenuhnya. Jadi boleh jadi pemohon atau termohon tidak hadir di dalam proses persidangan, tapi diwakili oleh kuasa hukum. Bapak, apa sih yang perlu ditingkatkan lagi dalam hal penyelesaian sengketa ini Pak untuk pemilu ke depan? Karena kan pemilu kita masih juga dianggap masih ada yang kurang-kurang nih. Gimana sih Pak ke depan biar lebih baik lagi khususnya di penyelesaian sengketa? Yang seringkali menjadi persoalan menurut keyakinan saya, menurut pandangan saya, kita perlu untuk merekonstruksi apa yang menjadi aturan-aturan di dalam undang-undang pemilu. Jadi kalau kita melihat di perhelatan yang lalu, beberapa persoalan itu muncul yang kemudian diselesaikan di Bawaslu melalui proses penyelesaian sengketa proses, akan tetapi sepertinya memang butuh penyempurnaan. Misalnya terhadap isu-isu mantan narapidana, kemudian terhadap isu periodisasi jabatan bagi kepala daerah, ya. Bagaimana hitung-hitungan yang secara normatif bisa terang untuk menentukan apakah pejabat itu sudah memenuhi 1 kali atau 2 kali jabatan. Berkaitan dengan hukum acara, saya kira sudah cukup, mulai dari penerimaan permohonan, proses mediasi dan sampai dengan adjudikasi. Hanya saja tinggal secara internal dilakukan penguatan oleh lembaga Bawaslu itu sendiri. Bagaimana para majelis, begitu juga dengan petugas penyelesaian sengketa proses yang membantu para majelis dalam melakukan proses persidangan juga harus lebih diperkuat lagi kemampuan pemahamannya di bidang hukum dan secara khusus juga berkaitan dengan penyelesaian proses. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia,
kami selaku Badan Pengawas Pemilu, lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada, dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, tentu harus dibantu oleh masyarakat di seluruh Indonesia, dalam hal ini masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, tidak hanya dalam bentuk keterlibatan partisipasi untuk memilih, tapi juga partisipasi untuk membantu kami melakukan pengawasan terhadap seluruh dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi larangan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Saya berharap juga secara khusus berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat menjadi bahan bagi semua pihak, baik itu advokat ataupun partai politik, untuk mengetahui bagaimana hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu secara ringkas. Dan tentu Bapak dan Ibu sekalian, kalau mau lebih dalam mempelajari tentang hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, dapat membaca Undang-Undang 7 2017 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 dan teknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan, dan kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sangat berterima kasih atas seluruh perhatiannya, dan tentu secara pribadi saya mengucapkan semoga bagi yang melaksanakan ibadah puasa dapat melaksanakan ibadah puasa secara khusyuk, dan terima kasih sudah menonton acara kami ngabuburit pengawasan dalam serial penyelesaian sengketa proses pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.